Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali lewat ibadah online. Kita terus yakin bahwa setiap ibadah yang kita alami, yang kita lakukan, ibadah itu di mana Tuhan hadir dan Tuhan berkenan di dalamnya, dan Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini Tuhan bersama-sama dengan kami beribadah. Tuhan, di setiap keluarga-keluarga yang ada, Engkau ada di sana di tengah-tengah mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Menjamah setiap kami sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Engkau lewat ibadah kami Tuhan. Kami mengalami kuasa jamahan Roh Kudus-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami datang kepada-Mu Tuhan. Juru selamat kami, penolong kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Kami bawa hidup kami dekat dengan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Allah. Haleluya Yesus. Penuh rasa syukur kami datang kepada-Mu. Punya Allah yang baik, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu Bapa. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
ini. Kami percaya semua akan berakhir karena pertolongan-Mu. Semua akan berakhir karena penyertaan-Mu setiap kami Tuhan. Haleluya, terima kasih buat sukacita dan kemenangan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kuasa-Mu terus nyata atas setiap kami. Perlindungan-Mu terus ada bagi kami Tuhan. Sebab Engkau berserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau tidak pernah tergantikan dalam hidup kami. Kami terus berpegang akan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau berkata kami akan berdiri tegak. Berdiri memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah perisai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus, terima kasih. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamin kami dengan firman-Mu. Engkau menjamin kami Tuhan, kami tidak akan takut. Kami akan berdiri teguh bersama dengan Engkau. Engkau yang menjamin hidup kami. Terima kasih Yesus, Allah kekuatan kami, Allah pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, sampai kapanpun ku kan bertahan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kekuatan dan kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kini kami akan kembali mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau mendapati setiap hidup kami, hati kami bagaikan bejana-bejana tanah liat yang siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab itulah kekuatan kami, itulah pengharapan kami, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengurapan-Mu atas setiap kami, bahkan khusus bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Bekerjalah dengan kekuatan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tergerak menyampaikan firman yang temanya adalah tujuan hidup. Kalau saya dan saudara diperkenankan hidup di dunia ini oleh Tuhan, tujuannya itu untuk apa? Nah ini harus kita pikirkan, kita renungkan. Apa tujuan hidup kita semuanya? Saya akan bacakan dalam perjanjian baru, yaitu 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya akan ulangi pada ayat yang terakhir saudara-saudara, yaitu pada ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, jadi apakah tujuan terakhir daripada iman kita? Tujuan terakhir itu yaitu keselamatan jiwa saudara, keselamatan jiwa saya. Hidup kekal di dalam sorga, masuk sorga bersama-sama dengan Tuhan kita, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku, apakah tujuan saya dan saudara diperkenankan hidup di muka bumi ini? Tujuannya apa? Nah saudaraku yang kekasih, sebetulnya kalau saya dan saudara ini hidup di bumi, ini adalah persiapan untuk kekekalan. Persiapan untuk hidup kekal di dalam sorga. Karena apa? Karena Allah menginginkan supaya nanti kelak saya dan saudara hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di mana? Di dalam kerajaan sorga. Hidup kita di dunia nggak lama. Ya, umur orang Indonesia ya mungkin antara 60 sampai 80. Kalau lebih kuat lagi sampai 90, lebih kuat lagi sampai 100. Ya, jadi saya katakan antara 60 sampai 100 tahun di bumi. Tetapi bagi orang percaya akan hidup kekal selama-lamanya. Bukan hanya bertriliun-triliun tahun, tetapi saudara-saudara tak terhingga lamanya di sorga, kekal selama-lamanya. Itu sebabnya hidup sementara di bumi ini seperti sedang warming up, ya, sedang pemanasan, ya. Kita ini sedang dalam persiapan untuk nanti mencapai hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Saya teringat satu nyanyian yang lama, ya, istilahnya nyanyian jadul begitu saudara-saudara, tetapi indah sekali, ya. Tiap langkahku Tuhan pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu, dan pastilah sampai langkah terakhir tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Ini saya katakan nyanyian jadul, sampai saya sudah agak lupa tadi nyanyinya. Tapi nggak apa-apa saudara-saudara, yang penting itu isi daripada nyanyian tadi, ya. Jadi tiap langkah kita itu Tuhan selalu pimpin. Di dalam perjalanan kita kemana? Menuju ke rumah Tuhan, di mana? Di sorga. Dan pastilah, ya, kita akan sampai pada langkah yang terakhir, lalu belum kita masuk ke dalam kerajaan sorga, hidup kekal sampai selama-lamanya. Nah, saya percaya anak-anak muda udah nggak tahu ini pujian ini, ya. Ini nyanyian orang tua pada zaman masih muda, ya. Oh puji Tuhan, saking lamanya saya sudah lupa itu notnya. Tapi enggak apa-apa, yang penting isinya, haleluya. Nah saudaraku, hidup ini sebetulnya adalah sebagai warming up, sebagai pemanasan untuk persiapan hidup yang kekal di sorga. Lewat berbagai-bagai masalah, ya, yang Tuhan izinkan, sebetulnya Tuhan sedang membentuk kita supaya kita memiliki karakter seperti Yesus Kristus, memiliki karakter kerajaan Allah, saudara-saudara. Ya, saya akan memberikan beberapa contoh di dalam Alkitab, di mana saudara-saudara lewat pelbagai masalah, lewat pelbagai macam penderitaan yang Tuhan izinkan menimpa anak-anak Tuhan, menimpa hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka menderita saudara-saudara.
Tetapi Tuhan ingin melihat bagaimana karakter mereka. Bagaimana sikap mereka tatkala mereka menghadapi penderitaan dan ujian ini. Termasuk ketika menghadapi sakit penyakit. Termasuk khususnya hari-hari ini ketika kita menghadapi tantangan adanya yaitu virus corona. Bagaimana sikap kita, bagaimana karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya akan memberikan satu contoh saudara-saudara. Ya, contoh yang pertama saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang sesuatu yang dialami oleh Abraham. Ya, Abraham ini sedang diuji oleh Tuhan. Saya akan bacakan Kejadian, yaitu pasal yang ke-22 saudara-saudara. Kejadian pasal yang ke-22. Mari kita baca mulai ayat 9 sampai ayat 13. Dikatakan begini, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana kasihnya kepada Tuhan. Bagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Nah saudaraku, Abraham dan Sarah istrinya berdoa berpuluh-puluh tahun. Supaya mendapatkan seorang anak, yaitu anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Oh puji Tuhan, alangkah indahnya Allah menepati janjinya. Lahirlah seorang anak laki-laki, namanya Ishak. Nah begitu Ishak lahir, saudara-saudara, kita bayangkan. Bapak Abraham dan istrinya usianya sudah sangat lanjut. Lalu punya anak kandung. Betapa sukacitanya, betapa berbahagianya. Oh saya bayangkan ketika mereka bangun pagi-pagi. Sarah langsung menggendong anaknya, diempok-empok, waduh dicium-cium. Dan kemudian Abraham juga pengen juga jadi anaknya jadi rebutan. Bisa terjadi, ya saya katakan bisa terjadi. Tadinya Abraham dan Sarah begitu bangun pagi, oh langsung praise and worship kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Lalu fokus kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tetapi sekarang gara-gara punya anak saudara-saudara, pagi-pagi diingatnya Ishak, menggendongnya Ishak. Nah itu dia saudara-saudara. Dan Allah ingin mengembalikan posisi semula. Allah mengatakan, hai Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu menjadi korban bakaran di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Waduh saudara-saudara, Abraham kaget sambil bertanya-tanya, loh korban bakaran itu kan mesti binatang yang disembelih. Lah kok ini anakku, anak kandung, hasil doa lama sekali baru Tuhan izinkan. Lah kok dijadikan korban bakaran, mesti dibawa ke sebuah gunung, lalu di sana disembelih, lalu dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Apa enggak keliru Tuhan? Nah saudaraku, di sini saya angkat jempol saya kepada Abraham. Sekali lagi, angkat jempol kepada Abraham. Bagaimanapun perintah Tuhan, Abraham mau lakukan. Itu sebabnya pada waktu paginya Abraham mempersiapkan diri.
untuk membawa Ishak anaknya ke gunung yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan membawa 2 orang bujangnya. Mereka berangkat menuju ke gunung itu. Saudara-saudara, saya sampai mikir, kenapa Tuhan tidak menyuruh mempersembahkan Ishak di depan rumahnya saja. Di depan kemah daripada Abraham saja, enggak jauh-jauh. Gunung yang ditunjuk oleh Tuhan itu, Abraham harus berjalan 3 hari lamanya, cukup jauh. Apa sebabnya? Jawabannya begini, Tuhan Allah tidak menghendaki keputusan Abraham menyerahkan Ishak itu hanya tergopoh-gopoh. Ya, tidak dengan segenap hati. 3 hari dia berjalan, dia berpikir, wah bagaimana ya, dipersembahkan atau tidak? Apakah ini perintah Tuhan tidak salah? Nah pada hari ketiga sudah deal. Abraham meyakini, mengimani, ini perintah Tuhan. Tidak boleh dilanggar, aku harus melakukan. Nah saudaraku yang kekasih, 2 pembantunya atau 2 bujangnya ditinggal di kaki gunung. Di kaki bukit. Lalu Ishak disuruh memikul itu kayu naik ke atas gunung. Ketika dalam perjalanan naik gunung, Ishak bertanya, Pak, kayu sudah ada, bahkan goloknya Bapak sudah pegang, juga api sudah ada. Mana itu binatang yang akan kita korbankan? Coba kalau saudara jadi Abraham mau ngomong apa ini? Enggak mungkin kita, seperti orang Jakarta bilang, lu yang nanti gue sembelih, ngerti enggak? Diam aja lu. Enggak akan mungkin ngomong begitu saudara-saudara. Betul apa tidak? Tetapi dengan iman Abraham mengatakan, anakku, nanti di gunung sana Tuhan Allah menyediakan. Wah saudaraku, ini merupakan kata-kata iman. Kita harus mengatakan hal yang sama. Walaupun tidak ada gambaran, tidak ada bayangan. Kita harus mengatakan Tuhan Allah pasti menyediakan. Karena Allah kita adalah Tuhan yang menyediakan. Haleluya, haleluya. Akhirnya sampai di atas gunung. Enggak lama-lama kayu disusun menjadi mezbah. Lalu tiba-tiba Ishak ditangkap, diikat kaki tangannya, ditaruhkan di atas mezbah. Dan siap Abraham membawa goloknya untuk menyembelih anaknya. Berarti di sini deal. Hati Abraham 100% sudah taat kepada Tuhan. Lulus dalam ujian. Lalu Tuhan Allah mengirimkan malaikat, stop Abraham. Jangan kau lanjutkan, stop. Jangan kau apa-apakan itu anak itu. Nah kemudian saudara-saudara, Ishak dilepaskan. Dan Tuhan sediakan seekor anak domba yang terikat di belukar untuk dilepaskan sebagai pengganti daripada Ishak. Saya katakan di sini, Abraham lulus di dalam ujian. Saudara mungkin bertanya kenapa 2 bujangnya tadi, 2 pembantunya tadi ditinggal di bawah gunung. Kenapa enggak diajak? Bayangkan kalau misal diajak saudara-saudara sampai di gunung, lalu Ishak diikat kaki tangannya, lalu akan disembelih. Wah pasti 2 pembantunya memberontak, Pak, Tuhan. Apa Tuhan sudah gila, anak sendiri mau dipotong. Nah saudaraku, itu sebabnya hikmat Abraham luar biasa. 2 pembantunya ditinggal di atas gunung. Ya, itu sebabnya kita harus punya hikmat saudara-saudara. Jangan ngawur, kita mesti punya hikmat dalam menentukan apa yang harus kita lakukan. Seperti Abraham. Nah contoh berikutnya saudara-saudara. Yaitu Adam dan Hawa. Ia diuji ketaatannya oleh Tuhan. Saya bacakan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ya, pasal yang kedua. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Itu dikatakan begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah saudaraku yang kekasih, itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah ketetapan Tuhan. Itu adalah hukum daripada Tuhan. Semua pohon di taman itu, ya, buahnya boleh kalian makan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab apa? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Tapi kita baca Kejadian pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengetahuan, memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudaraku, di sini kita melihat Hawa tidak lulus dalam ujian. Loh bagaimana suaminya? Yaitu Adam. Adam juga tidak lulus ketika diuji oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Ketika iblis sedang menggoda, merayu Hawa, ya, bahwa itu buah pengetahuan baik yang jahat itu adalah buah yang sangat menarik. Kalau kau makan kau tidak akan mati. Ya, malah kau akan menjadi sama seperti Tuhan Allah. Nah, lalu si Hawa ini melihat itu buah itu sangat menarik sekali. Warnanya begitu indah sekali, sangat menarik. Wah, kau dimakan, pasti sedapnya bukan main. Buah-buah di pohon-pohon lain itu sedap-sedap semuanya, udah dirasain. Tapi ini belum, ini pasti lebih sedap daripada yang lain. Lalu dia mulai maju. Mestinya Adam yang di sampingnya kan mengatakan begini, hei Hawa, jangan-jangan. Karena Tuhan Allah tidak berkenan kalau kita makan, kita bisa mati. Tetapi Adam cuma diam aja. Padahal Adam ini adalah kepala di dalam keluarganya. Imam di dalam keluarganya. Tetapi mulutnya diam aja. Ketika istrinya mendekati untuk berbuat dosa. Apakah ada di antara keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara, ya, ketika istrinya berbuat sesuatu yang di luar kehendak Allah, ingin berbuat dosa, suaminya diam aja. Suaminya diam aja. Makanya orang Jakarta mengatakan, ya suami-suami di bawah ketek daripada istrinya. Seharap saudara tidak seperti itu. Ya, yang mengaku sebagai kepala rumah tangga, sang suami harus menjadi imam dalam keluarga. Ya, puji Tuhan, harus seperti itu. Jadi akhirnya Hawa memetik itu buah, dimakannya dan diberikan kepada suami yang di sampingnya. Oh, suaminya langsung makan juga. Mereka berdua tidak lulus dalam menghadapi ujian. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan bermaksud mereka hidup kekal selama-lamanya. Tetapi gara-gara mereka melanggar firman, mereka harus diusir keluar, meninggalkan Taman Eden. Dan mereka menderita sengsara. Nah, saudaraku yang kekasih, contoh berikutnya yaitu Daud. Kita tentu kenal Daud yang akhirnya menjadi raja di Israel. Raja yang kedua, saudara-saudara. Daud sedang diuji oleh Tuhan tentang hal hawa nafsu kedagingannya. Saudara boleh baca 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 12. Karena panjang saya tidak akan bacakan, saudara tolong baca nanti sesudah mendengar khotbah ini di rumah saudara masing-masing. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 12. Tentara-tentaranya sedang pergi berperang, mempertahankan kebahagiaan, keselamatan daripada bangsanya terhadap musuh yang mengancam. Tetapi Daud hanya ada di istana. Sore hari udara semilir begitu sejuk di sore hari. Dia jalan-jalan di soto istana. Wah, dia melihat keindahan area daripada istananya begitu indah bukan main. Kemudian dia melihat ke bawah, ya ampun ada orang mandi. Seorang wanita sedang mandi. Ya, mestinya sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika Daud melihat ke bawah ada seorang perempuan sedang mandi. Namanya juga sedang mandi kan, bajunya dilepas semuanya. Begitu dilihat begitu dan katakan, oh langsung dia harus mengalingkan wajahnya ke lain tempat supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi ini Daud terus memandangnya. Akhirnya saya nggak usah cerita kepada saudara. Daud berbuat dosa perzinahan. Itu perempuan dipanggilnya supaya datang ke istana. Dan Daud tidur dengan dia. Dia sudah berzina, berbuat dosa saudara-saudara.
Tetapi puji Tuhan, ketika Nabi Nathan menegur dan keras akan dia, Daud bertobat minta ampun kepada Tuhan. Nah inilah kebesaran Daud. Dia tidak mengulangi perbuatannya. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara, ketika Tuhan sedang menguji, ternyata Daud tidak lulus. Saya dan saudara harus lulus dalam ujian. Contoh yang berikutnya, ada 3 kawanan yang sangat akrab. Namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego, saudara-saudara. Ya, mereka diuji imannya oleh Raja Nebukadnezar. Saudara boleh baca nanti di rumah masing-masing, ya, yaitu di dalam kitab Daniel pada pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Daniel 3 ayat 16 sampai ayat 18. Tuhan sedang menguji mereka. Raja Nebukadnezar mendirikan patung sesembahan, yaitu dewa sesembahan. Dalam penghabisan patung yang tinggi sekali, maka rakyat dikumpulkan di sebuah lapangan yang luas. Sudah diumumkan, begitu raja mengatakan nanti ketika semua alat-alat bunyi-bunyian sudah dibunyikan, semua kalian harus sujud menyembah kepada patung yang aku dirikan, kepada dewa sesembahan kita, sujud menyembah. Lalu gong, semua alat-alat bunyi-bunyian dibunyikan dengan gemerincing. Suaranya gegap gempita sampai kemana-mana. Mereka semuanya rakyat sujud menyembah. Raja Nebukadnezar melihat, loh. Kok ada 3 orang masih berdiri. Wah, siapa itu mereka? Tolong panggil. Mereka dipanggil. Ternyata Sadrah, Mesah, dan Abednego. Raja mengatakan, kenapa kalian tidak taat kepada perintahku? Apa perlu dibunyikan lagi bunyi-bunyian? Mungkin Anda tadi tidak mendengar. Ketika dibunyi-bunyikan lagi itu alat-alat itu, lalu kalian sujud menyembah. Tetapi mereka bertiga mengatakan, tidak Tuanku. Ya, kalau Tuhan yang kami sembah, akhirnya melepaskan kami dari dapur api yang Tuhan sediakan untuk membakar siapapun yang tidak taat kepada perintah Tuanku. Kalau Tuhan lepaskan, oh puji Tuhan. Tetapi seandainya tidak, artinya kami harus mati di tengah-tengah api, tidak apa-apa. Kami tetap tidak mau menyembah kepada dewa yang Tuhan dirikan. So, yang kami boleh sembah hanyalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan Allah Israel. Ini namanya iman. Raja marah bukan main. Algojo diperintahkan untuk membuang mereka ke dalam dapur api yang sebelumnya sudah dipanaskan 7 kali lipat sebelumnya. Sedemikian panasnya, Algojo melemparkan langsung mati gosong. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego terlihat ketika raja melihat kok mereka jalan-jalan di tengah-tengah api. Ikatan-ikatan kaki dan tangannya sudah terlepas. Loh, ada orang yang keempat. Wajahnya bersinar-sinar, lebih terang daripada api. Siapa itu? Saya katakan, dialah Tuhan, saudara-saudara. Ketika mereka lulus dalam ujian, Tuhan datang di tengah-tengah mereka. Sehingga api tidak menghanguskan. Sehingga mereka dipanggil keluar. Hai Sadrah, Mesah, Abednego, mari datang kemari. Ketika raja melihat dengan dekat, bau angus pun tidak ditemukan, saudara-saudara. Mereka selamat sejahtera. Kenapa? Lulus di dalam ujian. Nah, saudaraku. Jadi semuanya yang terjadi tadi sebetulnya adalah merupakan suatu ujian. Tuhan Allah ingin menemukan bagaimana karakter saudara. Bagaimana tindak tanduk kelakuan saudara. Ketika menghadapi kesukaran, penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, kegagalan dan lain sebagainya. Tuhan ingin menemukan karakter seperti Yesus. Juga karakter seperti Abraham. Karakter seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah saudaraku, kalau kita lulus dalam ujian, apa hasilnya? Itulah sebetulnya persiapan untuk hidup kekal di sorga. Dalam menghadapi berbagai macam ujian dan pencobaan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan mengatakan, oh Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tega membiarkan aku menghadapi penderitaan?
tidak, saudara-saudara. Sikap kita harus tetap bersyukur, mengerti rencana Tuhan. Ini semuanya diizinkan untuk mendewasakan kita, melatih kita supaya kita bisa bersiap-siap untuk hidup kekal yang Tuhan sediakan di surga lewat ketaatan dan kesalehan kita. Tetapi Yesus Kristus telah menyediakan di sana sebagai kasih karunia yang kita harus ucapkan syukur. Nah, apa ucapan syukur kita? Yaitu dengan mentaati setiap perintah-perintah Tuhan dengan tekun dan setia sebagai satu ungkapan terima kasih karena kita telah disediakan hidup kekal di surga sebagai kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar firman, terutama yang melakukan dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sekarang berdoa. Saudara tunduk kepala dan saya akan mendoakan. Tuhan Yesus, kami telah mendengar apa itu tujuan hidup kami. Ternyata tujuan hidup kami adalah untuk mempersiapkan hidup kekal, keselamatan di dalam surga. Dan untuk mempersiapkan itu, sementara kami hidup di muka bumi, kami didewasakan oleh Tuhan, kadangkala diuji oleh Tuhan, lewat kesukaran-kesukaran, supaya hidup kami semakin dewasa, semakin berakar, semakin bertumbuh, dan menghasilkan buah. Semuanya ini untuk persiapan hidup kekal kami di dalam sorga. Terima kasih banyak Bapak. Ajar kami memiliki karakter kerajaan Allah. Karakter seperti Yesus. Penurutan seperti Abraham. Iman yang tidak goyah seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami tentang ketaatan. Terima kasih banyak Bapak. Kami tidak mampu, tetapi Roh-Mu yang kudus memampukan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu lewat ibadah kami. Kami bersyukur Engkau selalu menjamah kami dan hadir lewat ibadah kami. Engkau Allah El Shaddai bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
Mari Bapak Ibu, saudara bangkit berdiri. Saya akan menyampaikan doa berkat. Angkat kedua belah tanganmu dan pandang kepada Tuhan Yesus. Kini saudaraku, terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menjadi milik bagianmu. Engkau dijaga, dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.